Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan untuk kita semua. Ya, mari kita bahas mengenai pembayaran untuk kontrak. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, selama ini pada prinsipnya pembayaran itu dilakukan setelah ada prestasi pekerjaan. Nah, kalau dia pembayarannya di muka itu ada nggak sih aturannya? Ya, adakah aturan mengenai pembayaran di muka? Ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2017 tentang tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang jasa diterima. Memang benar prinsipnya bahwa pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Jadi harus ada prestasi yang diterima oleh negara baru ada pembayaran. Berdasar peraturan ini, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan setelah penyedia barang dan jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Boleh diberikan Pak contoh-contoh pembayaran apa saja yang bisa dilakukan di muka? Ya, pembayaran yang dapat dilakukan di muka. Ya, seperti apa? Pemberian uang muka kerja seperti yang biasa kita lakukan dalam pelaksanaan kontrak. Yang kedua, sewa menyewa. Ya, jadi kita sudah menyewa, penyedianya minta dibayar di depan. Ya. Berikutnya jasa asuransi dan atau pengambil alih risiko. Kontrak penyelenggaraan beasiswa, pekerjaan pemeliharaan, pemasangan atau penambahan daya listrik oleh PLN, pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan, pengadaan jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan. Oke. Apakah pembayaran uang muka tersebut bisa 100% Pak? Terus kalau bisa apakah bentuk jaminannya? Kalau untuk uang muka kerja, untuk kontrak ya, silahkan ikuti aturan pengadaannya. Misalkan untuk non kecil hanya dibatasi 20%, yang kecil sampai 30%, seperti itu ya. Sedang pembayaran di muka dapat mengikuti praktek bisnisnya. Bahkan kalau praktek bisnisnya dapat dibayar 100%, ya dapatlah dibayar 100%. Berikutnya bentuk jaminan, ya, antara lain apa? Surat jaminan, SPKBJ, dan komitmen penyedia. Surat jaminannya kayak apa Pak? Ya, kalau surat jaminan sebagaimana yang kita kenal selama ini, surat jaminan dari bank, dari perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan. Tadi Bapak sebutkan ada SPKBJ, itu apaan sih Pak? Ya, bentuk jaminan selain surat jaminan tadi dari bank, asuransi, perusahaan penjaminan, ada lagi bentuk jaminan namanya SPKBJ, yaitu surat pernyataan kesanggupan penyedia barang jasa, atau kita singkat tadi namanya SPKBJ, adalah pernyataan yang diterbitkan atau dibuat oleh penyedia barang jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia barang jasa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak atau perikatannya. Ya, SPKBJ ini bisa digunakan untuk apa? Untuk sewa menyewa yang nilainya lebih dari 50 juta. Jasa asuransi atau pengambil alih risiko yang nilainya di atas 50 juta. Atau untuk pemasangan penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara yang meminta pembayaran di depan. Nah, gitu ya.
Terus tadi sempat disebutkan tentang komitmen penyedia barang jasa. Kalau itu apa, Pak? Ya, bentuk jaminan. Tadi ada surat jaminan, ada SPKBJ, dan ada komitmen penyedia. Apa itu komitmen penyedia? Komitmen penyedia adalah jaminan berupa komitmen penyedia yang digunakan untuk kegiatan antara lain apa? Kontrak penyelenggaraan biaya siswa, ya. Terus sewa menyewa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Jasa asuransi ya sampai dengan 50 juta. Pengadaan jurnal asing yang dibayar dengan uang persediaan. Pengadaan barang jasa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan. Baik, untuk jaminan ini pencantuman di dalam kontraknya seperti apa? Ya, pencantuman jaminan dalam kontrak yaitu dicantumkan dalam perikatannya yang berupa tadi apa? Bentuk perjanjian, surat perjanjian, ya atau SPK ya. Jaminan ini tidak perlu dicantumkan kalau bentuk perikatannya berupa bukti pembelian, kwitansi atau surat pesanan gitu ya. Kalau penyediaannya awan prestasi, terus bagaimana dengan jaminannya, Pak? Ya, kalau penyediaannya awan prestasi ya dilakukan penyetoran ke kas negara ya, atau nanti diproses kalau dia nggak mau menyetorkan ini ya. Apakah aturan yang Bapak sebutkan di atas tadi bisa digunakan oleh Pemda? Kalau untuk jaminan ya, yang jaminan tadi diterbitkan surat jaminan ya dari bank, asuransi atau penjaminan tadi berbentuk surat jaminan, itulah dapat ditirulah oleh Pemda. Ya, tapi agar disepakatilah dengan bagian pembayaran untuk bisa diterima ya. Sedangkan dengan mekanisme SPKBJ atau pembuatan komitmen itu mungkin masih diperlukan adanya aturan teknis di Pemda Anda. Ya, selanjutnya silakanlah dipelajarilah Permenkyu ini 145 tahun 2017. Nah, kalau pembayaran uang muka untuk darurat COVID itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, pembayaran uang muka untuk darurat COVID untuk APBN telah ada Permenkyu nomor 43 tahun 2020 untuk berlaku ketika masa waktu darurat COVID. Demikian yang saya sampaikan, semoga akan banyak memperluas wawasan kita dan bermanfaat bagi pelaksanaan kinerja kita sehingga kita dapat melakukan banyak kinerja. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.